Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Shalom jemaat sekalian, kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mensyukuri segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam kehidupanku. Rancangan-Mu begitu indah dan saya mau bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Buat rancangan Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan pada sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mau memuji akan Engkau, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami tahu bahwa dosa itu sudah menjadi penghalang untuk kami dapat datang kepada Tuhan. Maka dari itu sebelum kami lebih jauh lagi dalam bersekutu, kiranya Engkau boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami, mentahirkan kami dari segala dosa dan juga pelanggaran yang kami lakukan. Sehingga sungguh Bapa, setiap pujian yang kami naikkan pada sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bekerjalah di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Tuhan Engkau begitu baik dan kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau memuji akan Engkau. Dengan bertepuk tangan, mari kita pujikan lagu ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, dan biarlah seluruh umat memuji akan Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan tetap terus memuji Tuhan, bertepuk tangan, mari kita pujikan lagu ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, atas kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau hidup menyenangkan Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah dan khususnya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami boleh ya Tuhan bersekutu kembali dan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami hendak belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu, pakai dia Tuhan, urapi dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, boleh memberkati setiap kami, para ibu-ibu, para wanita sekalian yang mendengarkannya. Tuhan juga topang hamba-Mu, mampukan dia Tuhan, di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya, dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami Tuhan. Kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Maria Magdalena tahu bersyukur. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Injil Lukas pasal yang 8 pasal 8 ayat pertama hingga yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, para ibu-ibu, para wanita sekalian yang membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan dan juga mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita muda, dia berkata bahwa setiap hari ketika dia mengisi daftar kehadiran atau absen di kantor dia, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena daftar daripada absen dia sekarang, dia katakan hampir selalu bersih dari tanda S alias sakit. Kok aneh ya? Pasti ada sebabnya kenapa sekarang bersih dari tanda S atau absen alias sakit. Ternyata ibu-ibu sekalian, wanita muda ini selama bertahun-tahun dia tuh boleh dikatakan setiap bulan selalu ada tanda S atau tanda sakit ya, absen sakit gitu dikatakan di kantornya. Karena setiap bulan dia katakan, aku pasti paling tidak 2-4 hari bahkan lebih dia katakan. Entah sudah berapa kali aku terpaksa membatalkan juga dia katakan tugas pelayanan yang sudah dijadwalkan dan dipercayakan dia untuk melayani. Kenapa? Karena pas kebetulan saat itu juga dia mengalami sakit ketika dia harus melayani. Ibu-ibu sekalian, dia berkata apa? Aku selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan aku dari segala sakitku ini. Karena sakit yang kuderita itu begitu menyiksaku. Dia katakan seperti demikian. Aku selalu melewati bulan demi bulan dalam setahun dengan perasaan hati yang terus was-was. Dia katakan seperti demikian. Aku trauma. Karena setiap bulan dia katakan monster penyakit yang menguras, dikatakan tenaga dan bahkan air mata dia itu selalu datang menghampiri dia. Ketika
Dia melihat dan menyaksikan banyak para wanita-wanita muda atau wanita-wanita sebaya dia begitu sehat dan tidak masalah dengan kesehatan kandungan mereka. Dia sering berandai-andai di dalam hati dia. Seandainya aku sehat seperti mereka. Seandainya penyakitku sembuh. Seandainya, terus dia berandai-andai. Seandainya, tidak pernah berhenti. Ibu-ibu sekalian, dia terus berkata seperti demikian. Tetapi ketika dia berandai-andai, dia katakan apa? Penyakitku itu tetap saja menyakitiku hampir setiap bulan. Aku sudah menjalani pengobatan berkali-kali. Bahkan sampai aku merasa bosan, dokter. Dia katakan seperti demikian. Di tengah segala pergumulan daripada wanita muda ini, ibu sekalian. Di tengah ketidakberdayaan dia akhirnya kembali berkata apa? Akhirnya aku pasrah. Aku berserah kepada Tuhan. Menyerahkan segala sakit yang aku derita dan keberadaanku ini kepada Tuhan. Apa yang terjadi ibu sekalian? Pada satu waktu ternyata dia diberikan petunjuk oleh seseorang untuk menjalani terapi. Terapi ini sangat sederhana. Bahkan biayanya pun relatif murah pada waktu itu. 7 bulan dia menjalani terapi ini ibu sekalian. Akhirnya dia tidak lagi merasa sakit dan bahkan dia sudah merasa sehat dan bebas melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan bahkan juga pekerjaan dia. Dia berkata saat ini, kalau seseorang menanyakan apa hal pertama yang aku syukuri di dalam hidupku selain anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Lalu dia selalu menjawab apa? Maka aku akan mengatakan kepada orang yang menanyakan hal pertama apa yang aku syukuri. Tidak lain adalah kesehatan yang pertama-tama aku syukuri. Aku mengatakan demikian kenapa? Karena aku pernah merasakan sakit selama bertahun-tahun. Benar-benar sakit sekali. Bahkan dia katakan kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Karenanya dia tidak henti-hentinya mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Karena akhirnya dia berkata, badai itu pun berlalu. Yaitu penyakit itu berlalu dari dirinya. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian halnya ketika wanita muda ini mengalami akan pertolongan yang daripada Tuhan. Mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Bahkan dia terus bersyukur dan mensyukuri semuanya itu di hadapan Tuhan. Ternyata hal yang seperti demikian juga dialami oleh seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Maria Magdalena adalah seorang wanita Yahudi pengikut Yesus yang berasal dari Magdala, yaitu sebuah kota nelayan di bagian barat daripada Danau Galilea. Nama Maria Magdalena kalau kita perhatikan disebut di dalam Alkitab, khususnya Injil, sebanyak 15 kali, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maria Magdalena adalah perempuan yang telah dibebaskan, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang kedua saudara berkata demikian. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu bisa membayangkan. Satu roh jahat menghantui seseorang aja dikatakan sudah pasti membuat orang itu menderita. Apalagi dikatakan 7 roh jahat yang membelenggu diri daripada Maria Magdalena pada saat itu. Tetapi Yesus membebaskan Maria dari kuasa roh jahat itu. Yesus jugalah yang memulihkan hidup Maria.
kuasa roh jahat digantikan oleh kuasa kasih daripada Yesus. Apa saudara? Respon dari Maria Magdalena atas pertolongan Tuhan atas dirinya. Yang pertama, kalau boleh dikatakan, Maria bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu sekalian, mungkin ibu-ibu ingat akan kisah daripada orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa orang yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Tentu ibu-ibu sudah tahu jawabannya, yaitu satu orang. Benar, hanya satu yang kembali mengucap syukur, dan dikatakan itu pun adalah orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Sehingga sedangkan yang ke-9 yang dikatakan yang lainnya itu, yang diperkirakan adalah orang Yahudi, justru yang 9 itu tidak ada yang kembali untuk mengucap syukur. Ibu-ibu sekalian, satu hal yang penting yang kita bisa perhatikan dari satu orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini. Dia orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Tetapi justru orang ini tahu bersyukur. Mengapa ibu-ibu sekalian? Karena dia sadar bahwa kesembuhan yang dia terima merupakan pemberian yang sangat berarti bagi diri dia. Kesembuhan penyakitnya sekaligus juga dikatakan telah menyembuhkan rasa malu, kesepian, ketertolakan, dan bahkan keterasingannya dari masyarakat pada waktu itu. Demikian halnya ibu-ibu sekalian dengan Maria Magdalena. Ketika mengalami pertolongan daripada Tuhan Yesus, dia dilepaskan dari 7 dikatakan roh jahat yang menguasai dirinya. Maria Magdalena tahu bahwa sepatutnya lah dia bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong, melepaskan dia dari 7 roh jahat itu. Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih dan pertolongan Tuhan, dia katakan seumur hidupnya akan menderita karena terikat oleh 7 roh jahat. Dia akan kehilangan masa depan di dalam hidup dia. Bahkan segala kekayaannya pun dikatakan yang dia miliki begitu banyak, menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan bahkan juga dikatakan tubuh jiwanya pun akan binasa selamanya. Pertolongan Tuhanlah yang membuat dia terlepas dari 7 roh jahat. Dan bahkan menjadikan kehidupan dia dan bahkan masa depannya berarti. Dan bahkan yang terpenting dari semuanya itu ibu-ibu sekalian apa? Dia bukan hanya disembuhkan secara tubuh jasmani dia. Tetapi dia juga memperoleh keselamatan dari pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Ibu-ibu sekalian, mungkin kita tidak pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena, yaitu dikuasai oleh 7 roh jahat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang sejati, sebetulnya kehidupan kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan kita adalah satu kehidupan yang lebih mengerikan daripada kehidupan Maria Magdalena. Kita adalah manusia berdosa yang seharusnya menanggung akibat daripada kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu. Yaitu kita akan mengalami yang namanya kematian kekal. Tidak lain adalah neraka yang menjadi bagian kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa? Adakah kita bersyukur dan kita mensyukuri, bahkan tahu bersyukur ibu-ibu sekalian, atas anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada ibu-ibu sekalian dan juga saya. Hidup kita yang mungkin tadinya tidak berarti karena penuh dengan berbagai dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi berarti karena apa? Karena karya daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Ibu-ibu sekalian, pada waktu di seminari Alkitab Asia Tenggara, ada satu peristiwa yang terjadi menimpa seorang mahasiswa. Pada waktu itu mengalami kerasukan setan.
Kenapa? Ternyata mahasiswa ini, ibu-ibu sekalian, pada waktu dia masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara, dia memang adalah seorang pribadi dengan latar belakang kehidupan keluarga yang dikatakan menyembah berhala. Nah, pada waktu dia masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara, rupanya dia masih membawa, ya kalau orang bilang dulu adalah yang kain merah dibungkus itu loh, seperti jimat-jimat begitu ya. Memang dia bisa menjalani kehidupan 1 semester, kalau nggak salah 2 semester pada waktu itu. Tetapi pada waktu semester yang ketiga, dia mengalami goncangan yang luar biasa, yaitu kerasukan setan yang membelenggu dia. Dan pada waktu itu ternyata membuat dia tidak berdaya, dan dia dibawa ke suatu ruangan di kantor seminari Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu masih bangunan yang lama berada di Kasin Kidul, ibu-ibu sekalian. Lalu kemudian ketika para dosen berusaha untuk mengusir roh jahat itu, bahkan pada waktu itu ada hambanya yaitu Pendeta Bubi Tikualu juga ada, dan beberapa dosen. Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ketika para dosen ini mengusir roh jahat yang ada di dalam diri dia, maka roh jahat itu semakin mengejek dan bahkan mengolok-olok, meniru para dosen yang pada waktu itu menyanyi dan bahkan mengusir roh jahat itu. Ibu sekalian, berjalan lebih kurang sekitar hampir 10 hari. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan daripada mahasiswa itu dengan keadaan dirasuk roh jahat selama hampir 10 hari. Ibu sekalian, pada saat itu ada satu rombongan dari satu sekolah teologi ya, yang memang Tuhan memberikan karunia kepada mereka untuk bisa mengetahui bahkan melihat akan roh jahat ini, ibu-ibu sekalian. Nah, pada saat itu ternyata memang didapati bahwa di kamar daripada mahasiswa ini, ketika dibongkar lemari dia dan bahkan juga bantal dia tidur dan lain sebagainya, ada ya yang namanya jimat itu. Akhirnya ibu-ibu sekalian, pada saat itu juga dengan bergandengan tangan, seluruh mahasiswa dari STT dan juga para dosen, bahkan juga beberapa mahasiswa dari saat pada saat itu, mereka benar-benar dengan kuasa daripada Allah mengusir akan roh jahat ini. Akhirnya ibu-ibu sekalian, keluarlah roh jahat itu dari tubuh daripada mahasiswi ini. Ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi? Setelah roh jahat ini keluar, dia langsung tergeletak, tidak berdaya, lemas pada saat itu. Dan kemudian jimat-jimat yang masih ada pada waktu itu dikeluarkan semua dan dibakar di lapangan daripada tempat kami biasa berolahraga ya, untuk membakar jimat-jimat itu. Dan semenjak itu ibu-ibu sekalian, akhirnya mahasiswa ini pun menyadari akan segala kesalahan dia. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Dia benar-benar kembali memperbaharui hidup dia. Dia menyerahkan hidup dia secara total sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada saat itu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Nama dia awalnya bernama Ivy. Dia berasal dari Malaysia. Ibu-ibu sekalian, akhirnya setelah dia dibebaskan dari roh jahat yang menghantui diri dia pada waktu itu, maka nama dia diganti dengan Tabita. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang Tabita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, pada saat itu ketika dia mengalami akan kelepasan daripada kuasa roh jahat, dia bertekad di hadapan Tuhan. Bahkan dia bukan hanya tahu bersyukur kepada Tuhan atas semua kelepasan yang terjadi atas diri dia pada saat itu, tetapi satu hal, dia lebih giat lagi melakukan pelayanan bagi Tuhan, bahkan khususnya pelayanan pekabaran Injil bagi orang-orang di Malaysia, di tempat di mana dia berada. Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat akan kehidupan daripada Maria Magdalena. Maria Magdalena ketika dia sudah dilepaskan dari 7 roh jahat, dikatakan bahwa dia benar-benar bersyukur kepada Tuhan
Karena Tuhanlah yang sudah melepaskan dia dan bahkan menjadikan hidup dia menjadi berarti di dalam kehidupan dia pada saat itu. Dan pada saat dia mengalami kelepasan itu, dia katakan apa? Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu dan bahkan senantiasa bersyukur di dalam hidup dia kepada Tuhan. Dan bahkan yang kedua, ibu-ibu sekalian, dia pun bukan hanya bersyukur. Seperti mahasiswi yang dari saat dikatakan dia melayani dengan giat, maka Maria Magdalena pun melayani dengan luar biasa. Di dalam ayat yang ketiga B dikatakan, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ternyata kasih dan pertolongan daripada Tuhan atas Maria Magdalena tidak hanya membuat Maria mensyukuri pelepasan atas 7 roh jahat, tetapi justru menggerakkan Maria pada saat itu bersama wanita yang lain untuk melayani Tuhan. Saudara, mungkin kita jarang memperhatikan bahwa dalam melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat lain di dalam bagian firman Tuhan ini, ada banyak orang ternyata ikut melayani bersama Yesus di samping daripada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, dari catatan Lukas kita bisa mengetahui bahwa selain para murid, ada beberapa perempuan yang ikut di dalamnya untuk melayani bersama-sama pada saat itu. Yaitu disebutkan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ibu-ibu sekalian. Ada Maria Magdalena, ada Yohana istri Kusa bendahara Herodes, ada Susana, dan bahkan banyak perempuan-perempuan yang lain. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka ini melayani dengan menyediakan segala keperluan Yesus pada saat itu bersama rombongan dengan mempergunakan apa yang mereka miliki. Yaitu dikatakan kekayaan mereka. Jadi mereka melayani dengan kekayaan mereka. Ibu-ibu sekalian, memang mereka yang dikatakan di dalam bagian ini, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu atau rombongan daripada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dikatakan pada saat itu, yaitu dengan kekayaan mereka. Ibu-ibu sekalian, jangan kita lalu berpikir, wah kalau melayani berarti harus menjadi kaya dulu. Bukan, ibu-ibu sekalian, bukan demikian. Tetapi memang yang saat itu dikatakan yang mereka miliki dan yang dibutuhkan juga pada saat itu adalah itu yang mereka lakukan. Yaitu mereka memang memiliki kekayaan, tetapi bukan berarti kita semua harus menjadi kaya dulu baru melayani, bukan. Setiap kita tentunya ada bagian kita masing-masing. Dan tentunya di antara kita pun, ibu sekalian, satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak sama. Ibu-ibu mungkin ingat kisah seorang wanita yang bernama Dorcas. Dia adalah seorang wanita yang sederhana. Kemampuan yang dia miliki adalah hanya menjahit. Dia bukan penjahit baju-baju atau modest. Dia hanya menjahit pakaian untuk para janda dan anak-anak yatim pada waktu itu. Bukan sesuatu yang spektakuler. Betul tidak apa yang dilakukan oleh Dorcas? Bukan penjahit amatir. Mungkin yang menjahit seperti penjahit yang menjahit pakaian-pakaian artis lah, modus-modus besar untuk pakaian pengantin seperti mungkin yang kita tahu di Surabaya ini ya, Gun Bridal dan bahkan juga mungkin ada Ovan Putri, yaitu Lea dan lain sebagainya, ibu sekalian. Bukan seperti demikian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dorcas di dalam kesederhanaan dia, satu hal yang kita lihat ada teladan di dalam kehidupan Dorcas. Dia melakukan di tengah kesederhanaan dia, bukan untuk menunjukkan siapa diri dia, tetapi dia melakukannya untuk Tuhan. Karena dia sadar kemampuan di dalam menjahit, karunia untuk bisa menjahit yang dia miliki itu datang daripada Tuhan. Bukan karena dia yang hebat, tetapi Tuhan yang mengaruniakan kemampuan itu kepada dia. Dan dia melakukannya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, ibu-ibu sekalian, di dalam firman Tuhan Matius 25 ayat 40 berkata apa? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu-ibu sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan yang selalu ada dan menjadi bagian di dalam diri daripada Dorcas. Di tengah kesederhanaan dia, apa yang dia mampu dia lakukan. Dia ingat bahwa dia melakukan itu untuk Tuhan. Dan ketika dia mengerjakannya dengan sukacita dan bahkan juga memberkati akan para janda dan bahkan anak yatim, mereka pun pada waktu itu sangat menghormati akan Dorcas ini di tengah segala hasil karya yang dia lakukan. Ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya bertanya pada saat ini, apa yang Tuhan titipkan kepada ibu-ibu sekalian di tengah kehidupan ibu-ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ibu-ibu sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Anugerah keselamatan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita. Sudahkah kita belajar mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita itu? Dan bahkan lebih daripada itu, untuk membalas segala cinta kasih daripada Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada ibu-ibu sekalian. Mungkin seperti Dorcas. Apa sih yang Tuhan titipkan kepada ibu-ibu? Ibu-ibu mungkin menjawab, hanya jarum Tuhan. Atau mungkin aku hanya bisa melayani di dalam penyambutan Tuhan. Aku mungkin hanya bisa berdoa Tuhan. Dan bahkan mungkin banyak hal yang ibu-ibu sebutkan. Mungkin aku bisa melayani sebagai worship leader, pemimpin pujian di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Mungkin aku hanya sebagai backing vokal dan bahkan dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian, Tuhan akan berkata kepada ibu-ibu sekalian dengan segala karunia talenta yang ibu-ibu miliki. Kerjakanlah dengan apa yang ada padamu. Ketika kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati pelayanan demi pelayanan yang kau bisa lakukan bagi Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak kali kalau kita melihat di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan pelayanan kita, tanpa kita sadari, setiap kita sering memberikan penilaian yang tidak layak istilahnya ya. Pelayanan demi pelayanan. Khususnya ketika kita mendapatkan tugas pelayanan sebagai penyambut jemaat. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita menganggap pelayanan ini sebagai pelayanan yang kurang prestisius gitu ya. Artinya pelayanan penyambutan jemaat itu sepertinya sesuatu yang diremehkan. Padahal ibu-ibu sekalian harus sadari, ada ungkapan mengatakan seperti demikian. Ibadah yang berkualitas dimulai dari pintu masuk gereja. Ada satu statement ibu-ibu sekalian berkata demikian. Ibadah yang berkualitas dimulai dari pintu masuk gereja. Apa artinya ibu-ibu sekalian? Berarti pelayanan penyambutan jemaat itu sangat penting. Bahwa kesan pertama jemaat yang datang ke ibadah, ibu-ibu sekalian, adalah ketika mereka melihat para penyambut jemaat. Dan ketika para penyambut jemaat itu bisa melakukan sesuatu yang begitu baik kepada jemaat yang datang, melayani dengan ramah, menyalami, memberikan ucapan, dan bahkan juga memberikan satu penampilan yang kita tahu ibu-ibu sekalian di gereja kita ini kita bersyukur. Tugas penyambut itu melakukan satu keseragaman, pakaian putih hitam yang rapi, yang membuat mata orang melihat jemaat yang datang itu begitu merasa sukacita dan diberkati dengan pelayanan para penyambut sekalian. Nah ibu sekalian, senyum dan keramahan daripada penyambutan
pelayanan penyambutan itu sangat memberikan arti bagi jemaat yang datang di dalam beribadah. Ibu sekalian, bukan sesuatu yang dianggap sepertinya remeh begitu ya pelayanan ini. Tidak. Tidak ada sesuatu pelayanan apapun yang tidak berarti di mata Tuhan. Sekecil apapun mungkin di mata kita manusia. Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh pelayanan itu, maka pelayanan itu akan menjadi berkat dan bahkan memberikan berkat bagi setiap orang yang kita layani. Jadi ibu sekalian ingatlah, apa yang Maria Magdalena lakukan. Di tengah segala pertolongan dan kasih yang Tuhan sudah nyatakan, dia tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, dia pun senantiasa setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ibu sekalian, bagaimanakah dengan kita? Adakah setiap kita juga mensyukuri akan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mungkin entah itu kesembuhan dari penyakit, yang terpenting ibu sekalian, anugerah keselamatan sudah kita terima daripada Tuhan. Adakah kita mensyukurinya? Dan apa yang menjadi balasan kita bagi Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan itu? Marilah kita sama-sama mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan setia dan dengan tanggung jawab, bahkan juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Malam ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali belajar daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami ya Tuhan lewat kehidupan daripada Maria Magdalena. Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan sudah menolong, menyembuhkan, melepaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat yang membuat dia cukup menderita di tengah kehidupannya. Tuhan, kami berterima kasih. Ya Tuhan, kalau kami boleh melihat bagaimana Maria mensyukuri akan segala pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu ya Tuhan. Dia bukan hanya meresponinya dengan ucapan syukur, tetapi dia juga masuk di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan setia. Tuhan, kami berdoa biar Engkau tolong setiap kami, para ibu-ibu sekalian ya Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima akan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh mensyukurinya. Dan bahkan bukan hanya mensyukurinya, kami pun belajar juga seperti Maria, melayani Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Karunia apapun yang Tuhan percayakan dan titipkan kepada kami boleh pakai, kami boleh kembangkan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi kami percaya suara Roh Tuhan akan terus berbicara bagi kami, dan Tuhan akan memberkati firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh terus berbicara dan bahkan menuntun perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Ibu-ibu, pada hari ini di tengah persekutuan kita juga ingin berdoa untuk beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Kita akan berdoa bagi mereka dan juga kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami boleh bersama-sama bersekutu pada malam hari ini ya Tuhan, dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami teringat ya Tuhan kepada beberapa saudara seiman kami. Kami mau menyerahkan Ibu Siani, Ibu Lili Herawati, Ibu Feni Utami, Ibu Tanti Yunida, Ibu Laning, dan juga Ibu Yuliani. Mereka rekan-rekan kami berulang tahun ya Tuhan,
di bulan Oktober yang baru saja berlalu ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Kau juga yang memberkati mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa ingat untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. 1 tahun sudah Tuhan tambahkan usia mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap ingat untuk terus ya Tuhan menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Dan bahkan terus hidup mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberkati baik anggota keluarga yang ada di tempat di mana mereka berada, maupun juga ya Tuhan di tengah kehidupan pekerjaan mereka, dan dimanapun di lingkungan hidup mereka pun ya Tuhan, mereka boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur di tengah persekutuan kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang boleh kami berikan, kami tahu berkat ini pun datang daripada Tuhan. Tuhan, ajarkan kepada setiap kami memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Khususnya lewat persembahan ini ya Tuhan. Kami boleh memberikannya untuk Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ini boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan di dalam rumah Tuhan, di gereja Tuhan GKA Agape ini. Bahkan juga Tuhan di tengah pelayanan penginjilan. Bahkan juga pelayanan di tengah masa pandemi ini pun ketika gereja kami melakukannya, maka persembahan ini pun juga boleh memberkati pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau juga berkati setiap kami Tuhan, para ibu-ibu sekalian. Di tengah usaha dan pekerjaan mereka, di tengah hidup rumah tangga mereka, biar mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh belajar memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan bagi kita sekalian, ya, khususnya berkenaan dengan persekutuan kita untuk selanjutnya, yaitu pada bulan November ini kita akan melakukan satu persekutuan khusus Kamis mendatang, yaitu pada tanggal 12, kita akan mengadakan perayaan hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-18. Komisi Wanita Unique, komisi wanita kita ini yang ke-18, yaitu pada tanggal 12 November. Ibu-ibu, saya mengundang kita untuk bisa hadir dan mengikutinya bersama-sama. Kita akan mengadakannya via Zoom, ya, online Zoom. Jadi nanti linknya itu akan diberikan kepada ibu-ibu sekalian, dan ibu-ibu sekalian tinggal klik saja bagian itu, kemudian kita akan bersama-sama bersekutu. Kali ini kita akan bisa bertatap muka antara satu dengan yang lainnya. Kiranya melalui persekutuan ulang tahun ini setiap kita juga boleh diberkati oleh Tuhan. Ibu sekalian, kita juga akan satu hal yang kembali akan diumumkan juga, yaitu berkenaan dengan persekutuan kita di hari Natal pada bulan Desember juga akan kembali mengadakan dan diadakan via online Zoom, ya, yaitu pada tanggal 3 Desember, dan pada saat itu akan dilayani oleh penginjil Linda Bustan. Kami harapkan ibu sekalian bisa bergabung bersama di dalam dua acara ini, ya, di bulan November tanggal 12 November dan di bulan Desember tanggal 3. Ya, jadi mohon perhatiannya dan diingat baik-baik, ya ibu-ibu sekalian. Dan kami Komisi Wanita pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada para ibu-ibu sekalian yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang mungkin ibu-ibu sekalian juga sudah menerima kado-kado ibu-ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Di tengah aktivitas di sisa waktu ini, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih setiamu yang ku alami
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan